Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur. Pastinya Jawa Timur kuat menuju langkah tangguh dan bermanfaat serta bermartabat. Itu yang terpenting. Reza sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Luar biasa sekali bertemu kembali, tidak ada bosan-bosannya, jangan sampai gitu ya teman-teman SWB sekalian. Dan pastinya kurang rasanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Selamat apa ya ini, selamat pagi Selamat Bapak pagi. Muhammad Lubab. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, harus begitu Pasti, ya, pasti karena sehat banyak selalu. banget Harus. kegiatannya. Iya. Oke, Bapak Muhammad Lubab selaku dari CSR ya, CSR, spesialis ya. CSR POMI begitu, Python untuk Operation Maintenance Indonesia yang luar biasa sekali hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya juga kebetulan Tadi. begitu berkenan. Terima kasih Pak Lubab sudah berkenan juga, dan harapannya banyak sekali teman-teman FBRD ingin mendengarkan edukasi iya begitu tentang POMI juga iya. Kita berikan narasi intro terlebih dahulu teman-teman, bahwasannya apa sih tujuan kita mengundang begitu dan berkenan hadir dari perwakilan POMI pada hari ini. 3 sampai kurang lebih ya 3 sampai 4 tahun sudah kolaborasi dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur, dan kita perlu ketahui berapa jauh dampak yang sudah diberikan begitu dalam hal kebencanaan. Itu yang terpenting Pak Lubab. Bagaimana 3 sampai 4 tahun ini sudah berkolaborasi untuk dirasakan. Ya. Alhamdulillah dari segi kolaborasi kita yang sudah berjalan 3 sampai 4 tahun ini memang menurut kami juga berdampak bagus untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur. Ya. Gitu. Nah, terutama di apa namanya di kesiapsiagaan bencana ini memang diharapkan agenda-agenda yang ke depan itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Oke, namun untuk bisa lebih kenal begitu ya Pak ya, kalau kenal orangnya juga sudah, namanya juga sudah, POMI-nya sendiri nih. Karena memang kalau kita baca ataupun dengar POMI ini apa sebenarnya? Pokoknya Python atau Operation Maintenance Indonesia. Ini Indonesia kami. Ini apa sih Pak? Sebenarnya POMI ini dijelaskan dulu. Oke, baik. Untuk POMI sendiri itu terletak di Python, Ya. Kecamatan Python, itu tepatnya di Desa Binur, itu apa namanya di POMI sendiri itu ada di Kompleks PLTU, Oke. itu ya. Pernah ke sana ya, Pak? Belum, karena memang mau diajak sih nantinya ya. Siap. Nah, jadi di Kompleks PLTU sendiri itu ada 3 perusahaan yang Iya. memang apa namanya mengoperasikan PLTU sendiri. Iya, iya. Nah, kebetulan di POMI sendiri itu PMA, kita PMA, salah satu PMA yang ada di sana. Kemudian pemegang sahamnya itu adalah Python Energy yang berkantor pusat di Jakarta. Gitu. Oke, sebelum melangkah jauh, kalau kita sudah mengetahui ternyata salah satu dari bidang PLTU sendiri ya dari POMI. Nah, untuk dari Bapak sendiri udah berapa lama ya di POMI? Kalau saya sendiri di POMI sekitar 11 tahun dari POMI itu. Dan untuk POMI sendiri telah berdiri Kurang lebih sekitar 30 tahun. oke, berarti 1:3 sudah ya, Iya. dari yang udah lama juga begitu di Iya. POMI. Dan pastinya berkecimpung di POMI, sudah menjadi salah satu CSR spesialis di POMI juga begitu Pak ya. Sudah berkecimpung juga pada saat 11 tahun langsung di FRB 3 sampai 4 tahun tadi ya? Atau memang baru atau bagaimana? Tidak mulai dari awal. Dari awal berarti ya? Oke. Dari kacamata Pak Muhammad Lubab, bagaimana FRB? FRB sendiri menurut saya salah satu wadah kita untuk bisa menangani pengurangan risiko bencana sendiri di Jawa Timur. Nah, tentunya ini menurut saya adalah wadah yang bagus untuk apa namanya pengurangan risiko bencana yang nanti bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Tentunya ini apa namanya salah satu pentahelix nantinya yang bisa dihubungkan bersama. Gitu. Sinergi program bersama. Ya, ya. Dalam bencana kan pasti ada pra bencana dan pasca bencana ya Pak ya. Apa sih yang POMI persiapkan begitu ya, ataupun sangat diharapkan dari FPRD maupun kolaborasi sih lebih tepatnya, karena kan untuk Pak Lubab sendiri perwakilan dari dunia usaha gitu ya, begitu. Kalau di POMI sendiri itu tentunya kalau misalkan dari sisi mitigasi kebencanaan itu kita siapkan program-program yang mana itu bisa memitigasi bencana. Salah satunya yaitu adalah penanaman pohon. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Nah, tentunya di POMI sendiri ini salah satu fokus di penanaman pohon itu sudah sangat masif kita lakukan. Sampai saat ini sekitar 850.000 yang sudah kita tanam, dan memang dari beberapa penanaman ini kita memang fokuskan untuk di berbagai sektor. Pertama di sisi kita lihat ya, dari sisi apa namanya, dari sisi untuk
wilayahnya sendiri, itu kita lihat konturnya, kontur tanah, betul apa, itu kita sesuaikan. Misalkan kita mau, konservasi tentang, sumber mata air, Oke. maka kita lakukan untuk, langkah-langkah, mitigasi di penanganan sumber mata air Iya, iya. sendiri, gitu. Oke, berarti sudah dipetakan juga begitu, Betul. Pak, ya. Namun kadang masyarakat kan berpikir seperti ini, Pak, kalau sudah bencana gitu ya, eee, pasti berhubungannya dengan ya kebencanaan, sosialisasi, ataupun yang lainnya. Namun bagaimana nantinya dengan dunia usaha? Padahal dampaknya juga ada di dunia usaha gitu ya, Pak, ya. Berbicara dengan program, ada nggak sih program unggulan dari Komite? Ada. Tentunya untuk program-program lain, sosialisasi seperti itu, kita juga kolaborasi dengan akademisi, tentunya di akademisi itu kita ajak untuk partisipasi di sekolah-sekolah, itu kita siapkan untuk sekolah siaga bencana, kemudian kita siapkan untuk pesantren Rahma Santri, seperti itu. Kita juga ada program-program. Oke. Itu berjalan dari Kalau yang pesantren ramah santri itu ya, kita memang, agendakan di tahun 2025 ini. Kalau untuk yang sekolah siaga bencana, itu kita sudah mulai tahun dari 2020-an. oke. Itu melibatkan apa saja berarti, Pak? Siapa saja sih lebih tepatnya kalau udah program seperti itu? Kalau, untuk kegiatan program itu Ya, kita kolaborasinya dengan BPBD ya, setempat, kemudian dengan, Tagana, ya. kemudian dari, Satpol PP, kemudian dari Damkar, seperti itu. Oh, berarti memang melibatkan semua juga Semua ya, Pak, sektor ya? juga. Semua sektor. Termasuk kita juga kolaborasinya untuk, FDRP yang kita bentuk Iya, di desa-desa sekitar. iya, Kebetulan kita juga ada, bentukan FRB desa, iya. itu sudah 3 kelompok FRB yang kita sudah bentuk, gitu. Oke. Salah satunya itu di Desa Binor, Desa Ring 1 sekitar TLBC. Tapi harapannya tidak hanya di situ ya, Pak, ya? Betul. Nah, ini yang paling jauh kita bentuk kelompok FRB itu di Kecamatan Candipuro, Lumajang, gitu. Jadi memang kita fokuskan untuk penanganan mitigasi dan, pasca bencana yang Iya. ada di Semeru, gitu. Jadi itu ya, salah satu program unggulannya. Namun bagaimana, Pak, untuk melibatkan semua itu, ada nggak beberapa hal yang membuat susah, melibatkan ya damkar yang lain ya, gitu, dengan harapan program unggulan bisa terjalankan? Nah, tentunya dalam pelaksanaan program itu sendiri memang ada beberapa kendala yang memang kita hadapi, cuman, selama yang kita, mampu untuk, lakukan, itu kita pasti lakukan, terutama untuk misalkan koordinasi kita sulit. Nah, itu memang, kendalanya seperti itu. Jadi mungkin ke depannya komunikasi ini perlu kita tingkatkan lagi antara di sektor dari pemerintahan, kemudian dari Iya. akademisi, kemudian dari sektor masyarakat sendiri, itu kemudian dari dunia usaha dan, media tentunya. Nah, dari dunia usaha sendiri itu nanti, kita beberapa perusahaan gitu ya, itu ada kolaborasi program. Memang, kalau bisa memang, kaitan dari perusahaan-perusahaan sekitar itu juga bisa kolaborasi dengan kita. Ya. Jadi nggak hanya kita saja, tapi kita mengajak juga kolaborasi dari perusahaan lain juga. Apakah memang di dunia usaha ataupun POMI sendiri tuh hanya meliputi CSR yang melibatkan bencana? Nah, kebetulan kita juga ada forum CSR. Nah, Di forum CSR itu juga ada banyak, industri yang ada di situ, itu tergabung di forum CSR Jatim, sama, di kabupaten sendiri itu juga ada punya, forum CSR juga oke. di Kabupaten Probolinggo. Oh, itu ya, jadi nggak hanya melulu tentang itu saja Betul. gitu. Dan untuk ini Pak, bagaimana pula nantinya strategi yang ingin diberikan dari POMI gitu? Karena kan memang tidak semua langkah-langkah entah dari kolaborasi, mungkin ada khusus nih dari POMI sendiri ingin memberikan mitigasi kebencanaan bukan hanya di sektor pendidikan, namun yang lainnya. Kalau di POMI sendiri itu memang, dari sektor, perencanaan, Ya, itu memang oke, dimatangkan dulu, Mbak. iya, iya, Jadi nggak hanya, hanya sekedar kita melaksanakan program itu, tapi kita harus merancang nih program-program apa sih yang bisa dilaksanakan di tahun-tahun, tahun ini, misalkan tahun berikutnya, itu juga harus kita rancang dulu. Nggak hanya sekedar kita melaksanakan hanya sekedar mitigasi atau oke. apa itu, enggak. Berarti aktivitas yang paling mudah gitu Kak, POMI lakukan di setiap harinya tentang bencana itu ada nggak Kak? Sebenarnya kita ini,
sering komunikasi dengan FRD yang kita bentuk. Oke, iya Ngopi iya. bareng, kita apa sih permasalahan-permasalahan lingkungan, Iya kemudian permasalahan, di sisi sosial seperti apa, itu kita gali terus. iya. Jadi istilahnya potensi-potensi untuk, apa namanya, masyarakat, terkait kebencanaan itu juga kita capture, gitu. Kemudian dari komunitas peduli lingkungan, itu kita juga ajak, diskusi, gitu. Jadi ibaratnya kita juga, menjemput bola untuk menggali informasi Iya dari iya. masyarakat kita. Bukan melempar bola saja, tapi menjemput juga, Betul. gitu ya. Jadi melibatkan kalau tadi kan kolaborasinya tentang pentahelix, salah satunya dunia usaha gitu. Di dunia usaha sendiri ya Pak ya, untuk bisa melibatkan seluruh anggota yang ada di CSR itu perlu nggak sih atau ada metode tersendiri untuk dapatnya menyampaikan ini loh kebencanaan yang telah terjadi dan bagaimana juga kita bisa menghadapinya atau strategi. Ya, dengan cara mau ini forum CSR itu tadi. Oh di Jadi forum CSR-nya ya. fungsinya Heeh. dari forum CSR itu adalah koordinasi, gitu ya. Koordinasi kita dari sektor industri, kemudian kolaborasinya seperti apa, baru kita pelaksanaan eksekusinya. Terus, jadi bukan hanya sekedar kita apa namanya dari industri, misalkan Polri sendiri itu enggak. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai industri, Iya. kolaborasi program, langsung kita lakukan eksekusi. Tapi untuk sejauh ini keterlibatan dari dunia usaha, ya pentahelix juga efisien ya Pak? Menurut saya juga sangat efisien karena ya itu tadi apa namanya saling berhubungan semua. Ya, ya. Jadi kita nggak hanya hanya dunia industri saja yang kita, tapi dunia industri itu juga bisa berperan untuk membantu apa namanya sektor yang lain, Iya. sektor pemerintahan. Oke. Namanya juga suatu program ya Pak ya, perjalanan juga pasti ada hambatan, ada suka dukanya. Ada nggak sejauh ini dari Polri sendiri ataupun selaku dari perwakilan dunia usaha menghadapi bencana itu sesusah itu nih, suka dukanya apa nih? Suka dukanya itu mungkin ini ya koordinasi dengan apa namanya berbagai pihak. Iya, iya. Tentunya memang itu yang memang, ada kendala di situ. Jadi memang, mungkin nanti kita pererat lagi komunikasi yang baik seperti apa. Namun kan memang yang paling penting itu dari leader, dari pemimpinnya, komandonya juga seperti apa itu yang baik yang bisa diterima oleh teman-teman sekalian di CSR sana nantinya begitu. Ada juga nggak beberapa hal yang mungkin mengalami kesusahan karena juga ada hambatan nih. Jadi ada beberapa yang mungkin belum bisa respect pada bencana, tapi masih bisa Bapak rangkul bersama sebagai Bapak. Kalau, hal-hal seperti itu memang belum kita, apa namanya, belum kita dapatkan. Memang dari segi, apa namanya, pelaksanaan yang ada sekarang itu memang, apa namanya, kita selama ini masih berjalan sesuai dengan Terpenting bagaimana bersama-sama bisa menciptakan mitigasi kebencanaan gitu ya Pak, betul. penting. Dan untuk sejauh ini bagaimana pula dari Pak Lubak sendiri udah berada di posisi sebagai tokoh dunia usaha, terjun di kebencanaan, itu apa yang pernah dirasakan yang dan sudah dilewati? Menurut saya ini salah satu wadah, buat saya pribadi nih. Iya. Kebetulan saya juga sangat fokus di, apa namanya, di kebencanaan itu sendiri. Memang, inisiatif-inisiatif yang saya berikan nanti, bisa bisa bermanfaat untuk forum FPRD Jatim sendiri, terutama di bidang kebencanaan. Nah, tentunya ini harapan ke depan itu bisa menjadi satu, apa namanya, satu langkah kita bersama. Jadi, bukan hanya apa namanya, di sektor misalkan di dunia industrinya sendiri, tapi, kita bergerak bersama. Itu yang menjadi harapan ke depan. Itu komando lah. Oke. Kalau tadi sudah bicara juga salah satu program unggulannya Tanam juga gitu ya Pak ya, ada juga nantinya santri ramah. Pesantren Pesantren ramah santri. santri. Nah, itu lebih tepatnya salah satunya juga begitu. Ada nggak inovasi-inovasi baru nih kan diciptakan FOMI nantinya, baru dapatnya bisa menciptakan mitigasi kebencanaan terbaru? Ya. Harapannya pasti ada, inovasi juga harus ada gitu ya. Jadi salah satu inovasi yang kita rancang untuk tahun ini, tentunya di sisi penanaman gitu ya, itu, ada monitoring dan evaluasi yang kita lakukan dari sisi penanaman, itu ada monitoring digitalisasi, Oke. gitu. Jadi istilahnya kita setelah menanam, itu bukan hanya sekedar seremoni menanam Karena terus sudah selesai nih, tinggal selesai, gitu. enggak seperti Iya, itu. Jadi kita harus ada satu monitoring dan evaluasi tanaman yang kita tanam iya. itu, seberapa besar sih untuk apa, keberhasilan Nah tumbuhnya, nah, itu harus kita monitoring.
Nah, itu kita sekarang lagi menggandeng Universitas Nurul Jadid untuk Oke. melakukan monitoring dan evaluasi terkait penanaman. Iya, iya. Nah, ini kita lakukan digitalisasi nih, Mbak. Nah, Sekarang ada. Jadi teman-teman dari Unuja ini nanti ketika di lapangan itu langsung online. oh, oke, oke, Ini oke. salah satu inovasi yang Iya, kita kembangkan. iya, iya. Memang perlu ya Pak ya. Jadi apa-apa yang udah kita ciptakan begitu ya. Kalau kita tinggalkan saja ya percuma aja. Ya udah kita Betul. stucknya di situ gitu. Tapi bagaimana nantinya ada upgrade tersendiri, salah satunya monitoring. Apakah monitoring ini terjadi ataupun dilakukan pada tanaman nanas atau ada di program yang lain ya? Kalau sementara ini di program penanaman kita memang Iya, lakukan iya. digitalisasi. Untuk program-program yang lain kita juga lakukan monitoring juga untuk digitalisasinya. Memang kita fokusnya di digitalisasi saja. Iya. Memang pesat sekali digital sekarang ya. Jadi, Betul. kenapa enggak gitu untuk bisa manfaatkan itu semua gitu. Menarik pastinya ya teman-teman sekalian dari mulai aktivitas juga, dari mulai, tadinya begitu ada monitoring tersendiri, itu perlu banget. Apalagi terlebih nih Pak nih di Road to PRB, ada nggak sih dunia usaha juga menciptakan hal baru untuk dapatnya bisa menyukseskan nantinya gitu ya, karena kebetulan bulan PRB nantinya dilaksanakan di Jawa Timur. Ada nggak nantinya dari forum dunia usaha, nah itu membentuk sendiri, apa hal yang ingin dilakukan? Begitu. Nah, ini mungkin salah satu wadah juga ya Nah, untuk ya, ke depan. ya, Kayak gini, Mbak. Apa namanya di forum kita sendiri itu juga oke, ada salah satu yang mungkin bisa diinisiatifkan ke ya, depannya itu tentang untuk apa namanya apresiasi untuk oke, dunia industri yang melakukan FRB sendiri, pengurangan resiko bencana ya, sendiri. Ya, apa namanya di sektor mungkin ya ada lomba atau semacam oke, apa ya, itu ya, bisa di apa namanya bisa dijalankan misalkan kalau di sisi lingkungan sendiri itu ya. ada namanya cover. Nah, mungkin nanti di dunia industri itu bisa dikembangkan untuk bagaimana industri-industri ini juga bisa mendorong bagaimana usahanya dalam PRB sendiri. Itu yang bisa di sini. Karena memang itu yang terpenting, strategi keberlanjutannya, kan perlu di-notes begitu Pak ya. Karena dengan itu kita bisa mengetahui nih, apa sih yang sudah dicapai hingga saat ini, namun ada sendiri nggak Pak kontribusi yang telah diberikan dari FOMI sebagai fase mitigasi dalam penyelesaian? Nah, jadi untuk program-program kita itu juga kita sudah melakukan upaya beberapa apa namanya program Ya, itu juga kita koordinasikan dengan sosial, kemudian BPBD, kemudian apa namanya forum sendiri, forum PSR sendiri itu juga kita sudah setiap tahun kita memang lakukan. Nah, oke. jadi memang intinya kita apa namanya sebisa mungkin untuk bisa berkontribusi untuk Jawa Timur. Jadi benar-benar yang bisa manfaatkan kolaborasi yang sudah ada gitu ya, pentahelix ya, begitu itu tidak berjalan sendiri. Namun yang terpenting di dunia usahanya sebagai perwakilan gitu ya Pak ya. Dan pastinya juga Pak ya, untuk dari strategi yang telah dilakukan, kan menarik di forumnya tadi, forum CSR-nya. Itu berarti orang-orang CSR semua yang ada di forum. Di semua industri yang Yang oh semua itu sih yang ada di situ. Berarti pertama yang siapa-siapa saja tuh tokohnya? ya ada perusahaan-perusahaan banyak Oh, berarti dunia usaha di dunia usaha forum itu, forum gitu. Dengan nama forum CSR. forum biasa Oke. Dan yang menjadi pelopornya FOMI. bukan sih. Jadi memang apa namanya kita ada wadah CSR gitu Oh iya iya iya. beberapa industri yang memang di situ ada di dalamnya. Oh, gitu. Dan dengan itu kan interaksinya lebih mudah ya Pak ya, sharing-nya juga gimana untuk berlanjutan. Terutama di apa namanya berbagai program Ya, ya ya, misalkan ketika terjadi bencana di Semeru kan itu ya, juga ya. kita lakukan bersama forum CSR Jatim itu di satu forum itu kita memang koordinasinya di situ. Baik, jadi apa sih yang bisa kita perbuat, yang Ya, bisa kita ya. lakukan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Semeru di Lumajang. Ya, ya. Jadi koordinasi lebih apa namanya lebih bagus di situ. Ya. Jadi memang dengan itu lebih memudahkan juga kan Pak ya, Ya, mulai dari interaksi iya, lalu juga menyamakan pendapat dan pastinya juga langsung eksekusi pada tempat yang ya enggak dituju juga begitu ya. utamanya itu tidak saling tumpang tindih, Mbak. Nah, Itu, nah, misalkan bantuan ini nanti apa namanya antara perusahaan satu dengan ya, yang ya, lain ya, ya, itu betul, betul. nggak sama gitu. Iya, Jadi istilahnya apa namanya bantuan itu bisa terkoordinasi dengan iya. baik sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan Nah, cara untuk tidak tumpang tindih ya? koordinasi tadi. Oke, Di ya, forum ya, itu ada ya, fungsi seperti yang bisa kita lakukan. ya.
bisa kita perbuat. Oke. Pada saat untuk penyaluran? Pada saat penyaluran itu kita bersama. Jadi forum CSR Jatim ini Ya, wadah untuk bersama-sama untuk ya. eksekusi. Ya, sama seperti yang forum PRT begitu ya. Jadi ada Betul. wadah tersendiri dan penyalurannya ya bersama-sama, satu komando, satu pendapat, sama seperti forum CSR tadinya. Jadi itu perwakilan dunia usaha. Jadi intinya kita nggak saling apa namanya ini loh, ini loh Nah, perusahaan itu ini yang perusahaan terpenting. A, perusahaan Ya, B itu enggak ya, ya seperti itu. Jadi memang kita berjalan bersama-sama, iya, iya, bukan bukan personal untuk iya. perusahaan seperti itu. Jadi memang kita lakukan atas nama forum CSR. Nah tentunya di FPRB sendiri seperti yang Mbak Darmo tadi bilang, Oke, bahwa namanya eh, dalam penanganan bencana sendiri itu satu komando oke. itu yang terpenting. Oke. Karena udah kalau satu komando ya satu gerakan juga, satu langkah nih ya, sesuai dengan tema kita teman-teman sekalian. Jadi rakor kali ini satukan langkah, jadi mau dari seluruh elemen dunia usaha iya, pendidikan iya, apalagi tadi menggandengnya sudah seluruh elemen loh, ya kan dari POMI sendiri ataupun dari forum CSR-nya, perwakilan dunia usaha. Bukan hanya satu program yang dilakukan sendiri, namun ada keterlibatan pendidikan juga, gitu. Mahasiswa juga tadi yang gitu ya untuk digitalisasi dan lain-lain. Namun dengan pesatnya digital yang telah ada nih ya Pak Lubab ya, melihat dari kacamata Pak Lubab nih ya, apa yang menjadikan Pak Lubab lebih semangat lagi dan motivasi bagi beberapa gen ya, mau Gen Z mau milenial gitu, baru dapatnya bisa selalu mau berkecimpung di kebencanaan, namun bisa melalui dari digitalisasi. Karena tadi menariknya saya juga mendengar ada perlombaan, karena itu sih yang dicari-cari gitu ya. Dengan itu kan pasti bertambah nih, oh ini loh edukasi tentang kebencanaan atau mitigasi. Itu sudah pernah dilakukan nggak ya? Sudah harus kita lakukan Oke. juga untuk apa namanya salah satu untuk menarik ya Iya, iya, gaya apa ya istilahnya anak-anak muda nih iya, untuk iya. peduli terhadap lingkungan Nah, sendiri. Itu salah satunya kita juga buatkan wadah untuk komunitas gitu. iya, Sehingga iya. salah satunya kita ada komunitas Gen Z itu Oh, tentang komunitas apa namanya tentang anak-anak muda. Isinya iya, iya, anak-anak muda semua sekolah itu mereka yang bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. nah, Nah, itu yang di Gen B ini sendiri itu terbagi menjadi 3. nah, bisa diceritakan nih, Pak? Nah, tuh, di Gen B sendiri itu juga ada berbagai sektor, itu ada sektor untuk kebencanaan, Oke. kemudian apa namanya penghijauan, sama persampahan. Ini yang Oh, iya, menjadi iya, sektor iya, yang bisa kita kembangkan. iya, iya. Gitu. Nah, salah satunya program kerja yang sudah disusun gitu ya, itu ada penanaman pohon di lahan kritis. Oke. Jadi kita ajak anak-anak ini untuk apa sih yang menjadi apa namanya inisiatif Iya, mereka, iya, iya, kita wadahi iya, ke sana gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita membuat satu komunitas, iya, tapi kita juga mewadahi inspirasi iya, mereka. betul. Inspirasi mereka ini pengennya seperti apa sih gitu. Jadi kita juga dorong Oke, generasi muda ini untuk lebih peduli iya, terhadap lingkungan. oke. Namun pembentukan gen tadi bagaimana, Pak? Yang di tadi itu Gen-gen. terutama kita mengajak volunteer Oh, iya, sekolah-sekolah. iya, iya. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar kita apa namanya istilahnya woro-woro untuk volunteer, tapi apa namanya kita juga berpartisipasi untuk bagaimana kampanye lingkungan itu kita galakkan terus. Gitu. Hmm. Itu ya, yang bagusnya di situ gitu. Jadi usulan juga, jadi pelopor juga bahwasannya ini loh salah satu tidak meninggalkan gen-gen yang lain gitu ya ataupun gen-gen yang lain sehingga bisa terus berkecimpung di dunia kebencanaan juga gitu. Termasuk dari perwakilan dunia usaha. Namun dari Python sendiri ya Pak ya, dari POMI lebih tepatnya gitu. Itu bagaimana untuk menghadapi isu kebencanaan yang terjadi saat ini? Kalau di POMI sendiri itu tentunya kalau menghadapi isu-isu bencana kita pastinya koordinasi dengan BPBD setempat. Oke, Jadi kita juga ada wadah untuk apa namanya komunikasi di grup WhatsApp gitu ya. oke, Ini memang dari sektor pemerintah kita memang apa namanya minta untuk POMI ini dilibatkan. BKN juga bisa dilibatkan dalam isu-isu itu yang sedang terjadi. Misalkan dari sisi isu sosial, isu bencana itu juga ada wadah di situ. jadi semua diwadahi ya, bukan hanya dibentuk namun sudah ditinggalkan saja. Jadi semuanya udah ada monitoring ya Pak ya, terus upgrade begitu ya. Menuju pada road to bulan PRB kembali lagi ya Pak ya, Pak Lubab. Bagaimana juga menurut Pak Lubab memberikan salah satu usulan ataupun ada berapa yang perlu disampaikan nih terkait bulan pengurangan resiko bencana dari rakor juga tadinya. Harapannya di bulan
FRB ini ke depan itu memang jadi satu tantangan kita, Nah, bahwasanya bukan hanya sekedar, memperingati hari FRB itu saja, tapi bagaimana kita melakukan aksi nyata nih di nah, bulan, ya. FRB ke depan. Tuh, jadi misalkan nanti kita melakukan penanaman serentak, tapi tentunya kalau dari sisi penanaman kita tentu harus melihat dulu nih kondisi lingkungan di bulan itu seperti apa. Jadi jangan sekedar misalkan di bulan Oktober ya, Ya, Oktober Oktober. nanti misalkan itu intensitas hujannya masih belum turun, jadi penanamannya mungkin itu bisa dilakukan dari sisi di pantai, misalkan penanaman mangrove gitu. Mungkin kalau di apa namanya di lokasi lain mungkin kan belum belum berani, Iya, iya. karena intensitas hujannya juga masih kurang. Jadi menyesuaikan juga pada tempat-tempat ya, Pak ya. Betul. Selain itu memang fokus ke depan juga misalkan dari penanganan apa namanya sekarang ini kan ada apa namanya sering terjadi banjir ya. Jadi mungkin nanti kita juga fokus di sungai, aliran sungai, seperti itu. Jadi mungkin pembersihan aliran sungai yang ada. Oke, luar biasa sekali Pak Ubab yang udah banyak sekali dan nggak kerasa sebenarnya kalau udah nyaman ngobrol kayak gini 30 menit rasanya 3 detik gitu. Tapi memang kalau udah bicara tentang kebencanaan itu nggak akan ada habisnya ya Pak ya. Pasti sudah ada di sekeliling kita, sekitar kita dan mengintai kita. Makanya selalu harus bisa waspada dengan cara seperti ini salah satunya. Boleh dong Pak Ubab diberikan closing statement buat teman-teman sekalian apa kesan dan pesan yang ingin Oke, silakan. baik. Mungkin untuk FPRB Jatim semangat selalu. Jadi harapannya ke depan kita berjalan sesuai dengan arahan Satu Komando. Jadi seperti yang sudah dijelaskan yang ketua kita, Mbak Darmo gitu ya. Jadi memang ke depannya ayo kita kolaborasi antar sektor pentahelix kita jalankan dengan baik. Jadi nggak hanya kita berdiri di bendera masing-masing, tapi kita lakukan untuk kolaborasi program bersama. Jadi istilahnya nanti ketika terjadi bencana atau aksi mitigasi itu kita sudah punya pegangan masing-masing bahwasanya instruksi dari ketua FRB itu bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan dan harusnya bisa dijalankan gitu ya Pak Lubab ya. Luar biasa Pak Muhammad Lubab selaku spesialis CSR di POMI begitu ya, Python Operation di McDonald's Indonesia, yang mana luar biasa juga berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya di ruang siaga podcast pengurangan resiko bencana Jawa Timur. Yang terpenting itu ya teman-teman sekalian, jadi tidak menuntut pada skala 3 sampai 4 tahun dari POMI sendiri berkolaborasi dengan FPRB. Bukan hanya itu, namun bagaimana nantinya bisa berkolaborasi dan memberikan dampak baik dan terbarukan untuk kita semua demi dapat menghadapi kebencanaan entah itu di pra bencana maupun pasca bencana itu yang terpenting. Baik Bapak, sebelum kita tutup boleh salam tangguh bersama-sama. Oke, salam tangguh ya Pak ya. Siap. Tangguhnya 3 kali ditutup dengan luar biasa. Oke, salam tangguh. Tangguh, 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 luar luar biasa. biasa. Terima kasih Pak Muhammad Lubab sekali lagi. Semoga sehat selalu dan mau diundang terus ya di Siap. podcast ini. Ada part-part selanjutnya. Makanya teman-teman sekalian dari sekarang langsung aja di-follow akun sosial medianya dari YouTube, TikTok, X maupun Facebook di FRB Jawa Timur dan ikuti terus berita-berita maupun edukasi selanjutnya. Saya Zada yang telah memandu podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.